لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah pada pagi hari ini. Shalawat serta salam tidak boleh kita sanjungkan kepada kekasih Allah yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat pendiri sekolah IAS Al-Bina Bapak Haji Mulia sekalian. Maaf, yang terhormat pendiri sekolah IAS Al-Bina Bapak Muslimin sekalian. Yang kami hormati pembina DKM Masjid Salama Pak Munawar Wiwasrega. Yang terhormat Ketua MUI Harjamukti yang diwakili oleh Ustaz Cahri serta jajarannya. Yang terhormat Ketua DMI Harjamukti Ustaz Haji JJ Syaifuddin SK. Yang kami hormati orang tua kita Haji Sanusi. Dan yang kami hormati seluruh ketua DKM se-Harjamukti. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gani Bersama, insyaallah yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Izinkan saya membaca susunan acara pada pagi hari ini. Diawali dengan pembukaan, selanjutnya dengan tilawah dan syarat tilawah, sambutan pembina DKM Masjid Salama, sambutan Ketua MUI Harjamukti, sambutan Ketua DMI Harjamukti, tausiah, doa dan penutupan. Mari kita buka acara pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya tilawah dan syarat tilawah yang akan dibacakan oleh saudara Jumadil Al-Wasya dan saudara Kafi Adam Malam. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
tidakkah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengetahui bahwa mereka sendiri kafir? Mereka itu sia-sia amalnya dan mereka kekal di dalam neraka. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan, dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Shadaqallahul-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Jumadil dan Kafi. Semoga dengan dibacakannya kalam Allah tadi, acara kita dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sambutan dari pembina DKM Masjid Salaman kepada Bapak Munawar Leo Siregar disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin fil akhirin. Bi rahmatika nastaghith. Kepada yang terhormat, yang tercinta, ayah kami menjadi ketua Dewan Pembina Masjid As-Salamah, Bapak Insinyur Haji Muslim Siregar, kepada yang terhormat Bapak Haji yang dituakan Bapak Haji Sanusi dari MUI Majelis Ulama Indonesia beserta jajarannya, Bapak Cecep Haji Cecep dari DMI Dewan Masjid Indonesia beserta jajarannya, bapak-bapak dan ibu, ada tadi saya lihat di sana, tuan-tuan guru yang pada hadir, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Nabi
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini tanggal 1 kita alhamdulillah bisa bersilaturahmi, sholat subuh berjamaah di Masjid Salamah Harjamukti, kebagian subuh kelir di Harjamukti. Mudah-mudahan langkah untuk sholat dibayar Allah, satu langkah katanya dibayar Allah 10, menja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Quran itu yang bilang, jadi satu langkah dibayar 10. Kalau berapa langkah dari rumah ke sini, tinggal hitung aja kali berapa, 10 kali berapa langkah, kira-kira begitu. Jadi masjid ini namanya Masjid Salamah. Masjid Salamah ini Pak, mungkin bapak-bapak, tuan-tuan guru, bapak-bapak yang berhadir, ini adalah nama dari nenek kami, dari opung kami, ibunda dari bapak kami, Haji Muslimin Siregar. Namanya Salamah Harahan, makanya diabadikan menjadi Masjid Salamah. Insya Allah mudah-mudahan menjadi amal jariah sampai kepada nenek kami. Setiap yang sholat di sini, setiap yang baca Quran di sini, pahalanya insya Allah mengalir kepada opung kami. Kalau dalam bahasa Batak, opung itu nenek, mbah, gitu Pak. Jadi saya kira itu. Jadi tadi saya dengar korek kita yang membaca Al-Quran, bagus sekali tadi bacaannya. Tadi saya sempat menyimak itu. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Innama hanya saja innama itu bahasa Arabnya itu, bahasa Indonesianya itu hanya saja. Selain ini enggak, selain yang ada di sini enggak. Itu dia maksudnya, yang ini aja yang ada di sini. Selain itu enggak. Apa ya? Artinya hanya saja. Kalau orang Jawa itu bilang mrikito. Sing ora melu rene. Mrikito sing ora melu rene. Jadi yang tidak ikut di sini tidak. Sing ora melu rene, ora ikut. Artinya tidak ikut. Yang enggak ada di sini, yang enggak ikut di sini tidak ikut. Gitu artinya innama, hanya saja. Kira-kira itu bahasa Jawanya Pak. Mrikito sing lain ora melu, yang lain tidak ikut. Sing lain ora melu, wong-wong sing rame no masjid. Wong-wong sing rame no masjid. Jadi yang memakmurkan masjid, yang meramaikan masjid, yang enggak ikut. Orang-orang yang memakmurkan masjid, selain itu tidak ikut. Innama itu hanya saja, hanya itu orang yang memakmurkan masjid. Selain itu enggak. Masjid Allah, dialah orang-orang yang beriman kepada Allah. Tadi yang dibacakan korek kita tadi, dialah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang memakmurkan masjid Allah, dan beriman kepada hari akhirat. Jadi kalau kita mau masuk masjid, kata Rasul, langkah kaki kanan, doanya Allahumma ftahli
Allahumma iftahli abwaba rahmatik. Artinya, ayo sama-sama. Ya Allah, aku mohon pintu-pintu, pintunya banyak. Kalau pintunya satu, bah, karena abwab pintunya banyak. Nah, ini kalau orang Jawa bilang, kalau pintunya aja banyak, apalagi rahmatnya. Kan? Jadi kalau orang Jawa itu bilang banyak, belum banyak, harus tambah buahnya, nah baru banyak. Kalau ditanya istri bapak cantik, nah itu belum cantik pak istri bapak. Kalau dia bilang cuantik, nah itu baru cantik. Orang Jawa biasa tambah untuk mengatakan itu hebat. Pak Haji banyak duit? Enggak banyak duitnya, tapi buahnya duitnya baru banyak. Jadi pintunya ada banyak, apalagi rahmatnya. Begitu kita pulang keluar masjid, lebih hebat lagi doanya pak. Ayo sama-sama. Allahumma inni semua as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta rezeki darimu. Ya Allah, aku minta rezeki darimu. Masuk masjid dapat apa tadi? Dapat rahmat, kasih sayang Allah. Keluar masjid, pulang dari masjid dapat rezeki. Masuk masjid dapat rahmat, keluar masjid dapat rezeki. Masuk masjid dapat rahmat, keluar masjid dapat rezeki. Masuk masjid dapat rahmat, keluar masjid dapat rezeki. Mana mungkin orang Islam yang sholat 5 waktu ke masjid miskin? Tidak mungkin pak. Ini Allah yang bilang. Hadisnya Muslim itu, Bukhari Muslim. Jadi kan fadlun as'aluka min fadlik tadi keluar masjid. Fadlun itu artinya rezeki. Dari mana kita ambil fadlun itu artinya rezeki? Dari surah Jumu'ah, surat Jumat. Fa idza qudiyatis shalah, jika kau telah selesai sholat, fantasiru fil ard, jika kau telah selesai sholat Jumat berjamaah, fantasiru fil ard, bertebaranlah kamu di muka bumi ini. Wabtahu min fadlillah, carilah rezeki dari Tuhanmu. Wazkurullaha katsira, sambil cari rezeki zikir banyak-banyak. La'allakum tuflihun, distempel itu sama Allah pak, dicap, pasti kau sukses, beruntung. Percaya tak kita ini sama Al-Quran ini, surat Al-Jumu'ah ini? Ya kira-kira mudah-mudahan bisa kita lanjutkan subuh keliling ini terus sampai hayat dengan badan, sampai kita mati pak. Kita bisa sholat di masjid-masjid Allah, memakmurkan masjid-masjid Allah. Saya kira itu yang bisa saya berikan. sambutan, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah.
gaya bicara, bahasa, tapi memang kami orang sana Pak, buka kulit tanpa isi. Jadi billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Munawar Leo Siregar atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Ketua MUI Harjamukti yang akan diwakilkan oleh Ustaz Syekh. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon kayu dibelah-belah, kayu dibelah menjadi 4. Dengan kita mulai mengucapkan alhamdulillah, kita bersyukur masih diberi kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sholli wa sallim wa khulul datam li sallim wa qawli amin. Hadirin wal muhtaraman para asatidz, hujjah, ulama tokoh masyarakat, khusus segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid As-Salamah Yayasan Jannah, juga yang kami hormati orang tua kita, Bapak Insinyur Haji Muslimin Siregar Anggrah yang selalu hadir ya ketika kita hadir di tempat ini. Beliau hadir, mudah-mudahan beliau senantiasa dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Juga Pak penceramah kita yang akan mengisi usia atau kajian pada pagi hari ini, orang tua kita Bapak Ustadz Sanusi, juga para ketua DKM yang tergabung di dalam Dewan Kemakmuran Masjid Indonesia yang terutama komandani oleh Bapak Ustadz Tete Sayyiduddin Asri. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat hadir di tempat ini yang mulia ini dalam rangka sholat subuh keliling MUI dari Harjamukti, dan ini sudah mewakili dari seluruh Harjamukti. Walaupun ada yang datang seorang, ada yang 2 orang, ada yang juga datang juga belakangan Ustaz. Jadi ya saya biasanya datang duluan, kebenaran semalam lagi ada job, jadi kesiangan, jadi sholat subuh di masing-masing. Namun mudah-mudahan tidak mengurangi daripada taklim kami kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan juga yang saya hormati tadi yang memberikan sambutan Pak Besar Dewan Pembina Masjid. Sambutannya mantap, bukan mantap lagi, mantap. Dan juga memang IDMI MUI ini besar banyak macamnya, ya, dari mulai pemahaman dan lain sebagainya, kemudian suku bangsa juga menjadi satu. Makanya ketika kita mendengar beliau berbicara, kita jadi ingat luar biasa. Memang begitu ya, logat sama nama itu bisa menjadikan dia asal dari mana. Gitu. Seperti saya orang Betawi, isi orang Sunda. Kalau ngomong Sunda ditawain dulu. Cuman dari itu kita jadi bersatu. Dan saya nggak lama sambutan, hanya mewakili daripada Ketua MUI Harjamukti Bapak Ustadz Haji Abdul Budiono yang saat sekarang
masih berada tugas di Nusa Tenggara Barat. Nah, beliau mensikapi bahwa baru saja hajatan besar negara kita, yaitu pilkada serentak yang dilaksanakan secara nasional, baru saja kita gelar. Dan sayangnya memang terkadang sering begitu ya. Begitu ada pemilihan dinamakan perebutan kekuasaan, pasti menyisakan masalah. Ya, perubahannya. Masalah apa? Persatuan dan kerukunan. Begitu, mari sama-sama kita kembali ya, yang tadi yang tidak pilihan dan sebagainya, kita kembali bersatu. Buah kelapa dimakan tupai, makannya di tengah rembulan. Pilkada sudah selesai, yuk kita rangkulan ya, semuanya sama-sama kita kembali sampai top ya. Dulu kita sama-sama, semua kita sama-sama. Itu yang disampaikan oleh Ketua Keluarga Menteri Bapak Kabul Bukit. Jadi insya Allah nanti akan ada sama juga Pak Satete. Gak usah ngomong lagi tadi udah bilang. Ya, insya Allah ada. Untuk itu kurang lebihnya mohon maaf ya, taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Cahaya atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ketua DMI Harjamukti kepada Ustaz Haji JJ Saifuddin ST di Silang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innama ya'muru masallallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ayyuhum minal muhtadin. Rabbil sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama dan utama yang kami muliakan dan menghormati Bapak Haji Insinyur Muslim Siregar, alhamdulillah kita doakan beliau semua untuk biar sehat selalu, orang tua kita dalam memimpin sekolah Al-Jannah ini biar kelihatan greget lah, karena beliau adalah pemimpin di sekolah Al-Jannah ini, memimpin anak-anak kita semua yang selalu sini, guru-guru juga beliau selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada Ketua Pembina Masjid As-Salama Bapak Munawir Leo Siregar, alhamdulillah terima kasih atas tausiahnya. Kepada orang tua kita Pak Haji Sanusi, alhamdulillah semoga beliau selalu sehat semua, selalu sehat dalam mengemban tugas untuk kemakmuran atau untuk mempersatukan para asatid, para tuan guru yang ada di Jambi, alhamdulillah. Juga kepada pengurus Majelis Ulama Indonesia beserta jajarannya, pada pengurus Dewan Masjid Indonesia juga beserta jajarannya, pada semua ketua DKM yang ada di Harjamukti dan para asatid tuan guru, karena ketua DKM ini adalah tugasnya bukan hanya sebagai tugas sebagai ketua, tapi juga tugas sebagai orang yang mewarisi atau orang yang memberikan manfaat kepada jamaahnya. Jadi yang namanya ketua DKM itu adalah dewan itu adalah perwakilan dari jamaah yang ada di lingkungan. Jadi ketua DKM itu selalu bertanggung jawab. Kalau nggak bisa di dunia bertanggung jawab, ya bertanggung jawab di akhirat. Jadi ingat, sesuatu yang diberikan oleh manusia
amanah itu harus dijalankan. Kalau tidak dijalankan, ya insya Allah nanti yaumul akhirnya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah itu memanggil orang-orang yang amanah, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita diberi amanah, dipanggil. Karena sesuatu yang diamanahkan oleh manusia pasti Allah akan panggil. Kenapa? Karena yaskurun nas walam yaskurullah. Barang siapa yang tidak pandai-pandai berterima kasih kepada manusia, sesungguhnya mereka itu tidak pandai-pandai berterima kasih kepada Allah. Dan Allah itu yang mengklaim, hadis Rasulullah itu menyatakan itu, dan Allah itu mengklaim itu. Jadi Allah ridho ketika manusia itu ridho. Wajar kalau kita bersyukur kepada orang tua kita, dan wajar pula kita bersyukur dan berterima kasih kepada orang yang kita tuakan. Kan seperti itu. Tadi jelas bahwa nama yang bermasa di akhir. Barang siapa yang mau membuatkan itu Allah dan dia percaya pada anak akhir dan tidak takut dengan apapun dan mendirikan sholat, membayar zakat dan tidak takut dengan apapun, meninggalkan membayar zakat, dan mereka itu adalah petunjuk. Ulaika yaqulun muhtadin. Tapi hebatnya lagi kita diwakili sholat, bacalah sebelum sholat baca Al-Quran, uslu, bacalah usluhu dia ilaika minal kitabi, bacalah Al-Quran yang diturunkan oleh Rabbmu. Wa aqimi sholatlah. Kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat cegah perbuatan keji dan munkar. Insya Allah barang siapa yang membangun masjid dan dia mendirikan sholat dan dia menginfakkan sebagian hartanya baik secara diam-diam maupun terang-terangan, insya Allah mereka itu adalah orang yang mendapat kebahagiaan. Masya Allah. Jadi kami sebagai Dewan Masjid Indonesia sangat berterima kasih kepada semua para asatidz dan ketua DKM. Tadi disampaikan juga kepada perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia atas partisipasinya untuk pilkada kemarin. Alhamdulillah berjalan lancar, kondusif. Kami juga dipesankan oleh Pak Lurah. Insya Allah semua yang ada khususnya di Harjamukti dan umumnya di Depok itu dalam keadaan kondusif. Alhamdulillah berkat kawan-kawan, berkat teman-teman semua yang selalu membahu, karena yang ini teman, depan teman, semua ini kita keluarga, semua ini kita satu wadah. Itu aja dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Haji CC Syaifuddin SD atas sambutannya. Masuklah kita kepada acara inti pada hari ini, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Zaki Ardi SS. Kepada Ustaz Zaki disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Alhamdulillah, segala puji serta rasa syukur sepantas dari semestinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat yang telah diberikan kepada kita. Semoga rasa syukur ini senantiasa memotivasi kita untuk menjaga dan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabatnya dan juga pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.
Yang saya hormati dan muliakan Ayahanda Bapak Insinyur Haji Muslimin Siregar MM selaku Ketua Dewan Pembina DKM Masjid Sarana. Yang saya hormati Bapak Munawar Mayor Siregar selaku Dewan Pembina DKM Masjid Sarana. Yang saya hormati Ustaz Zahri yang dalam hari ini mewakili Ketua MUI Harjamukti. Yang saya hormati Ustaz Cece Saifuddin selaku Ketua DMI Harjamukti, serta juga Ayahanda Bapak Haji Sanusi selaku tokoh sesepuh kita di Harjamukti, serta para alim ulama, para asatidz, para ketua DKM Masjid Harjamukti yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh berbahagia kita karena di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk hadir di rumahnya. Semoga langkah kaki kita dari rumah masing-masing hingga ke masjid tempat ini menjadi pemberat timbangan kebaikan bagi kita di akhirat kelak. Kata Allah, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka sungguh itulah orang-orang yang beruntung. Sungguh itulah orang-orang yang baik kemenangan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga hadirnya kita juga di sini bisa menjadi salah satu jawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa usia kamu habiskan, maka kita bisa menjawab di antaranya ialah saya hadir ya Allah di majlis-majlis ilmu, saya hadir ya Allah di rumahmu, di acara kegiatan subuh keliling ya Allah. Maka semoga hadirnya kita di sini bisa menjadi salah satu jawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhir. Lalu kemudian ada sebuah hadis yang semoga hadis ini senantiasa menjadi motivasi bagi kita untuk hadir di rumah Allah, untuk menghadiri majlis-majlis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw ya'lama." Barang siapa yang berangkat, yang keluar dari rumahnya menuju masjid, tidak ada yang diinginkan kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengetahui kebaikan itu sendiri, kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatan, maka baginya pahala orang yang berhaji, bahkan ia mendapatkan pahala tersebut secara sempurna. Semoga hadis ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa hadir di majlis-majlis ilmu yang diadakan di masjid-masjid di sekitar kita atau dimanapun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang akan menjadi tema pembahasan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala diberi bekal mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kebenaran risalah yang disampaikan oleh mereka. Kita tahu Nabi Daud alaihissalam diberi kelebihan oleh Allah mampu melunakkan besi dengan tangannya. Nabi Sulaiman diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu memahami dan berbicara bahasa binatang. Nabi Musa alaihissalam dengan izin Allah mampu membelah lautan. Nabi Isa alaihissalam sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 49, "Anni akhluqu lakum minat tayr anni akhluqu lakum minat tin ka hay'atit tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran biidznillah." Kata Nabi Isa, aku bisa membentuk tanah, lalu kemudian tanah tersebut dibentuk menjadi burung, lalu kemudian tanah tersebut kutiup dan menjadi burung yang sebenarnya. Wa ubri'ul akmaha wal abras. Nabi Isa juga bisa mampu menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta dan mengembalikan penglihatan orang yang sudah buta. Wa uhyil mauta biidznillah. Dan Nabi Isa alaihissalam juga mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Jadi Nabi Isa juga mampu menyebutkan makanan apa yang kita makan atau makanan apa yang kita simpan di rumah-rumah kita. Kesamaan dari semua mukjizat ini ialah mukjizat tersebut hilang bersamaan dengan wafatnya para nabi. Artinya mukjizat tersebut tidak bisa lagi diwariskan, tidak bisa lagi disaksikan kehebatannya, kedahsyatannya oleh orang-orang setelahnya. Lain halnya dengan mukjizat terbesar Rasulullah SAW yaitu Al-Quran. Maka sampai kapanpun manusia bisa menyaksikan, bisa merasakan kemukjizatan Al-Quran.
Sebagai contoh, di dalam surah Al-Baqarah ayat 23 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi." Kata Allah, dan jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya Al-Quran, maka datangkanlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Maka dari masa Rasulullah hingga masa kita sekarang ini dan bahkan sampai kapanpun tidak akan ada manusia yang sanggup menjawab tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dan ini merupakan bagian dari kemukjizatan Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu artinya kita sadar bahwa Al-Quran adalah begitu teristimewa, dan di antara keistimewaan Al-Quran ialah yang pertama, Al-Quran adalah merupakan cahaya. Berkenaan dengan hal ini, di dalam surah Asy-Syura ayat 52 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min 'ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Yang artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kami tidaklah mengetahui apakah engkau Muhammad tahu apa itu Al-Quran, dan juga engkau tidak mengetahui apa itu iman. Akan tetapi kami menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya, dan dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sesungguhnya kami benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Berkaitan dengan ayat ini, dalam tafsir As-Sa'di dikatakan, "Sammahu ruhan li'anna ruha yahya bihil jasad." Kata Imam As-Sa'di, Allah menamai Al-Quran dengan ruh karena dengan ruh inilah jasad ini bisa menjadi hidup. Wal Qur'anu tahya bihil qulub wal arwah, dan dengan Al-Quran maka hati ini, ruh ini, jiwa menjadi hidup. Wa tahya bihi masalihud din wad dunya, dan dengan Al-Quran maka kemaslahatan di dunia, kemaslahatan agama menjadi hidup. Mengapa demikian? Lima fihi minal khairil katsir wal ilmil ghazir. Karena di dalam Al-Quran begitu banyak kebaikan dan juga begitu banyak ilmu. Itu artinya, kalaulah hati kita, kalaulah jiwa kita ingin diterangi cahaya, maka kaitkanlah, pautkanlah hati kita, pautkanlah jiwa kita dengan Al-Quran. Perbanyaklah berinteraksi dengan Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian keutamaan yang kedua ialah Al-Quran adalah merupakan petunjuk. Berkenaan dengan hal ini Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Syekh Syed Qutb dalam kitab tafsirnya, Tafsir fi Zinanil Quran, mendapatkan kesan dari ayat ini. Dikatakan dalam tafsir tersebut, "La budda liman yuridu an yajida al-huda fil Quran an yaji'a ilayhi bi qalbin salim wa qalbin khalis." Artinya, siapa saja yang ingin mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, maka wajib harus baginya datang kepada Al-Quran dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang bersih. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian keutamaan yang ketiga ialah Al-Quran adalah merupakan rahmat dan obat. Kata Allah, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimin illa khasara." Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Kata Imam As-Sa'di, "Innama dzalika lil mu'minina bih." Kata Imam As-Sa'di, "Wa laisa dzalika li kulli ahad." Bahwasanya Al-Quran menjadi obat, Al-Quran menjadi rahmat tidak untuk semua orang. Innama dzalika lil mu'minina bih. Akan tetapi ia hanya untuk orang-orang yang beriman kepadanya. Al-musaddiqina bi ayati, orang-orang yang membenarkan ayat-ayatnya. Wal 'amilina bih, dan orang-orang yang berusaha mengamalkan Al-Quran. Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti terkait dengan ayat ini mengatakan bahwasanya Al-Quran terkait dengan syifa, terkait dengan obat. Al-Quran bukan hanya menjadi obat bagi penyakit yang ada di hati kita. Kata beliau, "Wa yasmalu qawlahu lil qulubi min amradihi kasyakki wan nifaq."
Jadi Al-Quran ini bisa menjadi obat bagi penyakit yang ada di dalam hati seperti keraguan, kemunafikan. Wa yasmalu kaunahu lil ajsam. Bahkan Al-Quran ini bisa menjadi obat bagi penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Terkait yang kedua ini, tentu kita sering mendengar di mana dahulu beberapa sahabat Rasulullah SAW melakukan safar, melakukan perjalanan. Lalu kemudian di tengah jalan mereka pun mampir ke sebuah perkampungan, dan saat itu ada seorang pemimpin kampung yang sedang sakit. Lalu kemudian mereka pun berkata kepada para sahabat, hal fikum raq, apakah ada di antara kalian seseorang yang mampu menyembuhkan, mampu meruqyah? Faqala rajulun minhum, maka kemudian salah seorang dari sahabat berkata, na'am, ya ada. Lalu kemudian fa'atahu faraqahu bi fatihatil kitab, maka sahabat ini mendatangi pemimpin kampung tersebut. Lalu kemudian ia membacakan surah Al-Fatihah, ia meruqyah orang tersebut dengan membaca surah Al-Fatihah. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kesembuhan bagi orang tersebut. Maka kemudian sahabat ini diberi seekor kambing. Awalnya ia menolak, hingga kemudian ia menceritakan kisahnya kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW pun bertanya kepadanya, ma adraka annaha ruqyah, dari mana kamu tahu bahwa surah Al-Fatihah itu adalah merupakan ruqyah? Lalu kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat tersebut untuk mengambil kambing yang tadi diberikan kepadanya dan memotongkan kambing tersebut untuk para sahabat dan juga Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain itu Al-Qur'an juga adalah merupakan kitab yang terjaga dari kontradiksi. Dalilnya dalam surah An-Nisa, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Artinya, maka tidakkah mereka menghayati, mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Dan terakhir, Al-Quran adalah merupakan kitab yang mudah dihafal. Dan ini sebenarnya pembahasan inti pada kesempatan kali ini. Allah berfirman, "Walaqad yassarna al-Qur'ana lil-dzikri fahal min muddakir." Artinya, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan, maknanya ialah sahalnahu lil-hifzi wa a'anna 'alaihi man arada hifzah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin menghafal Al-Quran, dan Allah akan membantunya. Maka kita temukan itu banyak orang yang menghafal Al-Quran, dimulai dari orang-orang yang memang bahasa ibunya bahasa Arab, dan juga orang-orang yang bahasa ibunya bukan bahasa Arab. Ada sebuah kisah di mana Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah pernah bercerita ketika beliau dalam suatu musabaqah hifdzul Quran, dan kemudian dia mendapati salah seorang peserta begitu fasihnya dalam membaca Al-Quran, begitu bagusnya. Lalu kemudian ia bertanya pertanyaan sederhana, "Mas buka, siapa namamu?" Ternyata orang ini tidak bisa menjawab pertanyaan Syekh, padahal pertanyaan yang simpel, pertanyaan yang sederhana. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah merupakan kitab yang mudah dihafal dan ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menyampaikan terkait dengan hal ini. Saya menamai metode ini metode as-sahar. Jadi as-sahar adalah kemampuan sebut nomor ayat dan nomor halaman. Nanti kita akan coba simulasi. Nanti teman-teman Robin silakan boleh menyebarkan Al-Quran ke jamaah. Silakan teman-teman boleh menyebarkan Al-Quran. Silakan mungkin nanti mic juga boleh disebar. Di kesempatan kali ini Al-Fakir hanya ingin berbagi, ini share bahwasanya benar Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Dahulu ketika Al-Fakir mengikuti kegiatan mahfuz Ma'had Utsman bin Affan Bangul Al-Qus, Al-Fakir pernah berguru dengan seorang ustaz almarhum Ustaz Awal bin Batubara. Jadi beliau memiliki kemampuan menghafal Al-Quran. Mungkin boleh dibilang kalau sekarang persis bahkan sama dengan Al-Mukarram Ustaz Haji Hidayat. Jadi beliau begitu kuat dalam menghafal. Ketika kita sebutkan ayatnya, beliau mampu menyebutkan itu ayat berapa. Atau orang ketika misalnya meminta dia untuk membaca, silakan baca surat Al-Baqarah ayat sekian, misalnya kemudian dibaca. Beliau adalah seorang tunanetra, tetapi waktu saya berguru kepada beliau belum sempat beliau menurunkan ilmunya.
beliau telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tapi suatu waktu beliau Al-Faqih menemukan sebuah video. Di situ disebutkan cara untuk menghafal dengan nomor ayat. Maka akhirnya kemudian Al-Faqih praktekkan, dan ketika mempraktekkan ada tambahan-tambahan lain yang bisa digunakan untuk menguatkan. Baik, mungkin bisa dimulai satu orang, silakan pemanasan surah Al-Baqarah dulu. Ustaz Cece atau silakan. Jadi bentuk pertanyaannya bisa begini. Bentuk pertanyaannya bisa antum ya, yang membaca ayatnya nanti ana menyebutkan itu ayat berapa, atau sebaliknya atau meminta ana membaca misalnya surat apa ayat berapa. Ini karena awalan pemanasan Al-Baqarah dulu. Subhanallah. Jadi mikir silakan di Ustaz Cece. Ustaz, Al-Baqarah itu posisinya ada di mana dan apa berapa? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa radaqahum fi dhulumatin la yubsirun. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat 17 halaman 4 sisi sebelah kiri 14. Apa doa? Terima kasih. Silakan ada lagi. Ada doa. Ayo Pak. Surat Al-Baqarah dulu aja ya. Surat Al-Baqarah dulu. Mana sih? Nanti baru boleh sampai namanya Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalamma taqal ma'u hamalnakum fil jariyah. Mohon maaf Pak, di depan Pak, Al-Baqarah dulu Pak, Al-Baqarah. Saya belum sampai ke sana. Maaf. Jadi baru sampai Al-Kahfi. Al-Baqarah dulu, habis ini bolehlah sampai Al-Kahfi. Mudah-mudahan Allah memberkati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Ya, surah Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah ayatnya ayat 254. Masya Allah. Halamannya 42. Benar ya? Ya, tahu. Ya. Silakan sekarang batasannya boleh sampai Al-Kahfi semua. Sampai juz 15, saya kebetulan baru mempraktikkan sampai surah Al-Kahfi. Sasari mungkin? Sasari? Dan Sasari. Jadi boleh saya yang baca boleh. Jadi misalnya silakan bacakan itu, jadi nggak mesti bapak yang baca, boleh saya yang baca. Boleh dari Al-Baqarah, boleh dari Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim.
إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Baik, surah Al-Baqarah ayat 218. Alhamdulillah. 216. Kalau bicara halaman, dia ada di halaman 34. Alhamdulillah. Sempurna Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya, baik, mungkin kita kita lanjut dulu. Jadi cara untuk kita menghafal Al-Quran dengan nomor ayat ini, pertama, biasanya kita nggak biasa. Biasanya umumnya para hufaz, para menghafal Quran, mereka bisa melanjutkan ayat kita hafal. Terus kita, kalau ada orang misalnya kita tahu dia hafal Quran, nah itu coba minta dia melanjutkan ayat, itu insya Allah bisa. Karena itu umumnya seperti ini. Silakan lanjutkan. Kayak kita aja nih misalnya. Saya lanjutkan nih. Ihdinas siratal mustaqim. Ya kan? Bisa kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi kalau ditanya, Ustaz, itu tadi ihdinas siratal mustaqim ayat berapa? Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu kan? Ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah cuma 7 ayat. Terus kalau orang nanya ini misalnya Al-Baqarah, Ustaz, tolong bacakan surah Al-Baqarah ayat 220. Sebentar. Alif lam mim. Dzalika kitab. Ustaz, antum cari dulu, anu nyuci mobil dulu ya Ustaz. Ane abah dulu dulu gitu. Kenapa ya? Jadi kita nggak biasa menghafal dan mengingat ayat dengan nomornya. Nah makanya sebenarnya ya ini perlu juga disclaimer. Jadi perlu saya sampaikan, ini sebenarnya metode pengayaan bahasa. Jadi metode ini bisa kita jalankan secara efektif ketika kita sudah melakukan metode umum dalam menghafal Al-Quran. Kita baca-baca, kita ulang, ya. Kemudian kita pahami. Jadi bahasanya kita udah lancar. Jadi untuk biar lebih mungkin, insya Allah metode ini bisa. Kemudian caranya nanti kita akan coba. Kan kalau surah Al-Fatihah mungkin sekarang kalau saya tanya, ya misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, masih begitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita akan coba. Baik, kita coba nih. Ikutin ya. Jadi kita mulai dari surah Al-Fatihah. Ayat 1. Jadi kita langsung bayangkan 1. Bismillah. Ikutin ya. 1 apa? Bismillah. 1 apa? Itu langsung. Kalau kita melihat angka 1, langsung di otak kita Bismillah. 2. Alhamdulillah. 2 apa? Alhamdulillah. 2. Alhamdulillah. 3. Ar-Rahman. 3 apa? Ulang lagi. 1 apa? Bismillah. 2. Alhamdulillah. 3. Alhamdulillah. 4. Malik. 4 apa? Jadi kita ingat depannya aja. Jadi nggak usah keseluruhan depannya. Tapi nanti baru ada saatnya nanti pas saya tanya angka langsung dibaca angka. 5. Iya. 5 apa? Iya. 5. 6. Ihdina. 6 apa? 7. Sirat. 7 apa? Sirat. Oke. Sekarang dibaca lengkap ya. 1. Apa 1? Bismillahirrahmanirrahim. 2. Alhamdulillahi rabbil alamin. 3. Ar-Rahmanir-Rahim. 4. Maliki yaumiddin. Ini masih buruk. 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 6. Ihdinas siratal mustaqim. 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke ya, sekarang saya cek. Ayat 7 apa? Siratal
3 Ar-Rahman. Ayat 5 ayat 2 ayat 6 sekarang udah bisa kan Mak? Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa menghafal dengan nomor ayat ini bukan perkara susah, akan tetapi cuma perkara biasa atau enggak, itu aja sebenarnya. Jadi kita belum bisa, bukan karena susah. Sama saya juga dulu waktu melihat ustaz saya cuma mikir gini, mungkin beliau bisa karena pandangan beliau terjaga dari kemaksiatan. Beliau kan tukang netra. Terus ketemu tuh ada Ustaz Adi Hidayat kan berapa tahun belakangan, langsung biasanya kita kan manusia suka cari-cari pembenaran aja gitu. Wah, Ustaz Adi memang cerdas, pinter. Nanti kalau ada kita ketemu nih, ada anak kecil bisa kayak gitu, kita cari lagi tuh. Dia makan masih kecil, emang dosanya belum ada. Kalau ketemu lagi nih ada kakek-kakek bisa, kita akan mikir lagi tuh. Dia mah udah gak mikirin dunia, udah akhirat aja dia. Lantas aja dia bisa gitu. Jadi kita sering kali cari pembenaran, kita cari alasan. Sama saya begini. Akhirnya ketika saya coba, dimulai dari surah Al-Fatihah, langsung masuk ke Al-Baqarah. Pas bisa surah Al-Baqarah, alhamdulillah itu yang menjadi motivasi aku lagi terus. Biasanya saya minta tolong istri. Ketika anak udah besar, alhamdulillah anak saya yang bisa bantu saya. Jadi kalau setiap minggu dia kasih soal ke saya 10 atau 20 soal, itu murojaahnya kayak gitu. Nah, jadi cara menghafal ini, pertama kita ingat dalam satu halaman, kita ingat dulu ayat yang paling atas depannya. Kalau misalnya Al-Baqarah, alif lam mim 1, alif lam mim 1, alif lam mim 1 gitu. Terus ayat ini kan kita udah hafal ya. Terus ayat paling bawah, ulaika 1, 2, ulaika. Nanti baru kalau di ayat tersebut ada yang depannya mirip, itu duluan. Misalnya kalau di Al-Baqarah itu kan ada alladzina, ada walladzina. Itu kita dahulukan alladzina dulu, alladzina ya alladzina. 4 walladzina. Baru 2 dzalika. Terus udah ketika kita ketemu angka kita ayat Al-Qur'an. Misalnya ada orang nanya, "Assalamualaikum Ustaz Sani." Iya, anak berapa Ustaz? Anak alhamdulillah ada 5. Langsung di otak, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi kalau orang hafal dengan ayat angka ini, itu nggak bisa lihat angka dikit, dia kayak di nama Al-Quran ya. Jadi saya juga termasuk. Saya lagi 5. Itu berarti misalnya surah Al-Maidah. Al-Maidah ayat 59. Boleh kalau mau sambil ngecek, qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila min qabl wa anna aktsarakum fasiqun. Jadi jalan misalnya motor, anak saya bilang, ya pelan nomor ya 1802 gitu, 1802. Oh berarti surat Al-Kahfi ayat 2 gitu. Jadi ingat angka ayat. Wa yuwalliyuna ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Jadi nggak bisa lihat angka dikit. Jadi angka. Jadi secara nggak langsung ketika kita lihat angka, kita udah murojaah, kita udah mengulang-ulang hafalan kita. Meskipun ya kita tetap mengulang hafalan seperti biasa dari awal sampai akhir, itu tetap harus, itu wajib. Makanya saya bilang ini kan metode ayat. Nah, makanya maksud saya menyampaikan ini barangkali Al-Mukarram, para ketua DKM semua di masjidnya ada santri-santri, ini bisa diajarkan untuk menguatkan hafalan, insyaallah, untuk menguatkan hafalan. Terus ini udah masuk tadi ingat awal.
Nah, ada juga mengelompokkan ayat dalam satu surat. Itu maksudnya gini. Kalau saya lagi, jadi kelompok ayat itu gini. Ayat 1 itu kelompoknya dengan 1, 11, 21, 31, 41 dan seterusnya. Jadi kalau saya lagi ingetin ayat 41, misalnya gini, wa aminu Al-Baqarah misalnya, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati Allahi thamanan qalilan wa iyyahu fattaqun. Jadi saya mulai dulu tuh ayat 31-nya apa? Wa 'allama Adama al-asma' dan seterusnya. 21-nya ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 11-nya wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Satunya alif lam mim. Jadi kalau ada juga pengelompokannya antar surat. Kalau antar surat berarti gini. Kalau saya lagi ingetin misalnya surah Al-Maidah ayat 1, "Walladzina awfu bil 'uqud", itu saya mundur lagi. Oh, An-Nisa-nya ayat 1 apa? Ya ayyuhan-nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum. Mundur lagi Al-Imran-nya apa? Amin. Al-Baqarah-nya Amin. Jadi ini bagian dari cara kita. Nah, mudah-mudahan bisa ada juga. Sebenarnya kita dengan teknologi itu dimudahkan. Jadi mungkin nanti bisa juga anak para ustadz juga menggunakan ini aplikasi ini buat latihan. Jadi alhamdulillah kita udah dimudahkan. Sebentar. Ini terakhir ya, salah terakhir. Tadi udah dites bisa, mudah-mudahan bisa. Nah, ini namanya ada metode aplikasi namanya The Hafiz. Ini saya sering buat gunakan untuk latihan. Misalnya gini, ujian hafalan dengan lisan. Misalnya juz 1 sampai juz 3. Nah, ini kan keluar ayat nih. Qulna itu minna jami'a. Saya jawab nih. Karena ini ada masih di juz 1, berarti di juz 1. Suratnya Al-Baqarah kan surat 2. Ayatnya 38. Itu kan baru halamannya. Semoga benar semua doanya. Ya, tapi kalau itu semua benar. Ini buat murojaah. Jadi biar anak kita nggak main HP-nya, main game aja. Bisa apa? Bisa kita gunakan juga apa? Teknologi bisa kita manfaatkan juga buat kita. Ini alhamdulillah saya ulangi. Ada juga nih di sini tuh yang bentuknya pakai suara juga ada. Misalnya kalau mau nyobain ujian hafalan dengan suara juga bisa. Misalnya 1 sampai 3. Mana? Misalnya ini kan, nanti kita rekam nih, lanjutan dari 3 ayat ini. Setelahnya itu nanti dia, ini karena kalau saya praktekin nanti gampang. Nah, udah 3 ayat kita rekam, nanti baru bisa kita koreksi, kita lihat bacaan kita tadi benar nggak. Ini namanya The Hafiz. Nah, itu saja paling yang bisa saya share di kesempatan kali ini terkait dengan hafalan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, berusaha untuk mempelajari Al-Quran, berusaha untuk membaca Al-Quran, berusaha untuk memahami, berusaha untuk mentadabburinya, berusaha untuk menghafalnya, berusaha untuk mengamalkan Al-Quran, sehingga Al-Quran ini benar-benar bisa menjadi cahaya yang menerangi hati kita, cahaya yang menerangi jiwa kita,
Al-Quran juga bisa menjadi petunjuk bagi kita. Al-Quran bisa menjadi syifa, bisa menjadi rahmat bagi kita. Dan di akhir marilah kita tundukkan hati kita serta keyakinan bahwa apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami sangat mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu, dan sungguh kami sangat takut akan azab dan siksa-Mu. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina. Ya Allah, ya Tuhan kami menyadari ya Allah begitu banyak nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mohon ya Allah, berikanlah kemampuan bagi kami untuk bisa mensyukuri segala nikmat itu ya Allah, dan jadikanlah kami termasuk di antara hamba-hamba-Mu yang bersyukur. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami sadari ya Allah lupa kami lebih banyak daripada ingat kami kepada kufur kami lebih banyak daripada syukur kami, dosa-dosa kami lebih banyak daripada pahala kami. Oleh karenanya ya Allah, kami mohon ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah ya Rabb, kami sadar ya Allah bahwa dalam menjalani kehidupan ini tentu ada masalah, tentu ada cobaan yang kami hadapi. Kami mohon ya Allah, berikanlah jalan keluar, berikanlah solusi dari setiap permasalahan yang kami hadapi ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kekuatan ya Allah, berikanlah keteguhan hati bagi saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemenangan ya Allah, berikanlah kemenangan bagi mereka ya Allah. Allahumma kama jama'tana fid dunya fajma'na fil jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Engkau telah pertemukan dan kumpulkan kami di dunia ini, kami mohon ya Allah, kami mohon pertemukanlah dan kumpulkanlah kami beserta orang-orang yang kami cintai di surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan, berikanlah kebahagiaan bagi kami di dunia dan di akhirat kelak, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa api neraka ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa api neraka ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ustaz Zaki yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga kita dapat berubah dari apa yang beliau sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Ustaz JJ kepada Ustaz JJ di silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Pengurus Masjid Jami Al-Qawi ingin mengundang semua bapak-bapak yang ada di sini atau semua seluruh ketua DKM Harja Bukti untuk menghadiri acara kami tanggal 7 Desember bertepatan dengan hari Sabtu malam Minggu
kami mengadakan Maulid Nabi sambil anak yatim serta penggalangan dana untuk Palestina yang dihadiri oleh Abi Dodi, founder Islami, dan juga oleh Ustaz Solmed Salahuddin Mahmud. Insyaallah kalau bila mana tidak ada halangan, kami berharap kehadiran Bapak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.